Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan membahas materi di minggu ke-12 tentang analisis data input. Nah, jadi sejauh ini Anda sudah diberikan bagaimana konsep dari simulasi dari mulai awalnya. Tidak lain begitu ya. Simulasi itu sebetulnya kita berusaha menirukan sistem gitu. Nah, sistemnya kita modelkan namun tidak dengan model analitik ya. Kalau dalam simulasi ini berarti menggunakan model simulasi atau istilahnya begitu ya, kalau secara akademik berarti konvergensi atau optimalitas dari simulasi ini sebetulnya tidak bisa kita buktikan secara matematik. Namun tetap simulasi merupakan metode yang baik begitu ya, sehingga dapat kita pakai untuk menyelesaikan beberapa permasalahan kita ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita tujuannya apa? Tujuannya ingin mengukur begitu ya, misalnya outputnya ini ya, yaitu kalau misalnya yang Anda sudah pelajari bersama-sama, misalnya kita ingin mengukur utilisasi antrian begitu ya. Misalnya Anda ingin juga mengukur katakanlah berapa banyak orang yang sedang, bukan utilisasi antrian tapi utilisasi server begitu ya. Kemudian misalnya Anda ingin mengukur juga berapa banyak orang yang sedang berada di dalam sistem antrian tersebut, berapa lama waktu menunggu, dan seterusnya. Nah, untuk dapat menjalankan simulasi ini Anda memerlukan beberapa parameter ya, yang itu disebut sebagai input. Contohnya apa? Kalau dalam sebuah sistem antrian mungkin yang paling mudah ada dua, yaitu adalah waktu antar kedatangan dan yang kedua adalah waktu pelayanan. Nah, keduanya tersebut biasanya berasal dari sesuatu yang sifatnya acak atau sifatnya random, sehingga kita harus yakinkan betul bahwa memang keduanya merupakan input yang baik begitu ya. Nah, ada beberapa teknik yang nanti bisa kita bahas bersama ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi seperti yang saya sampaikan, input datanya itu kalau dalam kasus tadi yaitu waktu antrian, waktu kedatangan, juga kalau misalnya Anda membahas sistem yang lain, misalnya kalau ada probabilitas kerusakannya berapa begitu ya. Nah, itu juga merupakan sebuah input buat sistem Anda begitu ya. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat esensial bagi model simulasi begitu ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Contoh kalau dalam sistem antrian biasanya inputnya adalah distribusi gitu ya, distribusi statistik, waktu antar kedatangan, dan juga waktu pelayanan. Contoh juga kalau kita berbicara misalnya simulasi untuk sistem inventory begitu ya. Di sini biasanya inputnya kita punya adalah Anda punya yaitu berapa permintaannya dan berapa lead time-nya ya. Ini kan dari sisi customer ya atau pelanggan kalau kita berbicara permintaan. Tapi kalau kita berbicara dari sisi supplier berarti ada juga distribusi pemenuhan barangnya tersebut ya. Misalnya kita mensimulasikan sistem keandalan, biasanya ini adalah sistem maintenance begitu ya. Maka ini kalau Anda sudah belajar juga dalam sistem yang paralel tersebut ya. Bukan paralel, serial ya. Yang multi server, di sana ada waktu antar kejadian dia gagal ya, atau MTBF, mean time between failure begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau sebelumnya begitu ya, Anda kan biasanya diberikan distribusinya itu sudah ada begitu ya, atau sudah given. Nah, tapi sebetulnya tentu saja kalau dalam kenyataan, Anda seharusnya melakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu ya. Kemudian misalnya Anda harus datang ke lapangan mencatat satu persatu begitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus melakukannya tersebut, itu merupakan satu hal yang sangat penting begitu ya. Coba bayangkan bagaimana Anda mengumpulkan data begitu ya. Contoh kalau kita berbicara sistem antrian begitu ya. Misalnya ini ada ATM ya. Nah, ini kan bisa jadi begitu ya. Kadang-kadang orang mengantri sampai titik ini. Kalau misalnya dia antriannya tidak terlalu penuh. Tapi kalau dia sedang rush hours begitu bisa saja di sini. Nah, sementara kalau Anda mengukur kedatangan begitu ya, kan Anda harus eksak begitu. Apakah Anda mengukur di titik A atau di titik B? Artinya orang yang datang itu dimulai pada saat dia tiba di A atau tiba di B. Nah, ini harus kita tentukan ya. Itu Anda membayangkan kira-kira
dari situ saja sudah muncul sebuah kompleksitas gitu ya. Belum lagi begitu kalau misalnya kita lihat begitu ya, nanti bagaimana kemudian waktu dia berjalan entah dari A entah dari B ke ATM yang tersebut dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana praktiknya persisnya Anda memencet stopwatch Anda dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mengukur data input ya. Nah, ada beberapa tahapan yang digunakan dalam analisis data input tersebut begitu ya. Jadi bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan input yang bermanfaat bagi model Anda tersebut. Yang pertama adalah kita harus melakukan pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data yang tersebut tentu saja dari sistem yang relevan begitu. Nah, dalam hal ini ya bayangkan saja kalau misalnya Anda mengukur ATM gitu ya atau antrian di SPBU, berarti kan Anda harus ada di situ ya. Apakah orang lain yang mengukur atau Anda yang mengukur itu tidak jadi persoalan, tapi yang disebut sebagai komitmen di sini berarti ada sebuah atau beberapa sumber daya begitu ya atau usaha yang harus kita alokasikan begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau ternyata waktunya tidak memadai? Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa melakukan beberapa otomasi begitu ya. Kalau contoh di Google Maps kan ada tuh yang warna merah, coklat dan lain sebagainya, hijau ya, oranye. Nah, dengan cara seperti itu mungkin kita bisa ambil datanya. Bagaimana kemudian kalau ternyata masih tidak ada lagi begitu ya? Kalau kita lihat di sini mungkin kita bisa menggunakan beberapa pendapat dari expert ya, tapi tentu saja di sini tidak disarankan begitu ya. Yang disarankan tetap Anda mengambil dari data primer ya. Nah, kalau sudah mengambil datanya, langkah yang kedua adalah kita bisa melakukan identifikasi distribusi dari datanya itu apa ya. Saya sudah sampaikan bahwa langkah pertama dalam membuat distribusi data tersebut kita bisa memakai histogram ya. Contoh, kalau histogramnya bentuknya seperti ini, Anda punya dugaan bahwa dia datanya normal ya. Kalau histogramnya bentuknya seperti ini, Anda punya dugaan dia distribusinya eksponensial ya. Meskipun ini nggak sama persis yang bagian ini, tapi paling nggak kita punya beberapa dugaan. Kalau bentuknya seperti ini, kita punya dugaan bahwa dia uniform ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita melakukan estimasi parameter. Nah, kalau yang sejauh ini kan Anda kan baru belajar begitu ya, bahwa kalau menentukan rata-ratanya begitu ya kita tentukan saja begitu dengan kita bagi semuanya, standar deviasi juga sama dan seterusnya. Nah, tapi nanti Anda akan lihat bahwa ada beberapa teknik yang bisa dipakai untuk melakukan estimasi parameternya tersebut ya. Kemudian di sini Anda bisa juga melakukan begitu ya beberapa tes. Ini menurut saya seharusnya sebelum melakukan estimasi parameter kita harusnya bisa melakukan goodness of fit terlebih dahulu begitu, karena dengan melakukan goodness of fit tersebut kita jadi tahu ya itu kira-kira distribusi datanya apa ya. Karena tentu saja distribusi data yang berbeda akan mengakibatkan cara untuk mengestimasi yang berbeda pula ya. Contoh begitu ya, kalau Anda ketemunya adalah distribusinya normal begitu ya, tentu beda kalau dengan distribusinya eksponensial begitu. Bisa jadi begitu ya, bisa jadi juga sama, tapi paling enggak pengetahuan tadi ya dari histogram gitu, dari histogram seharusnya kalau menurut saya mungkin saya lebih prefer setelah mendapatkan histogram maka kita bisa melakukan pengujian gitu ya. Itu kira-kira distribusi statistiknya itu apa ya. Baru begitu kalau kita sudah tahu distribusinya apa, baru Anda bisa melakukan estimasi parameternya tersebut. Nah, itu kira-kira kalau kita lihat. Jadi kalau kita ulang lagi, Anda kumpulkan terlebih dahulu gitu ya yang di sini. Kemudian di sini Anda identifikasi kira-kira tebakan Anda itu apa. Nah, dari tebakan Anda tersebut seharusnya Anda bisa melakukan pengujian ya, entah dengan goodness of fit atau yang lain. Baru kemudian Anda melakukan estimasi parameter ya. Nah, ini yang pertama begitu, kita melakukan proses pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data ini sangat kompleks begitu ya, dan ini tepat sekali kalau dibilang sebagai langkah yang besar dalam menyelesaikan permasalahan simulasi ini ya.
Karena pertama begitu ya, Anda harus yakin dulu bahwa memang objeknya tersebut sudah tepat begitu ya. Artinya kalau Anda tadi mengukur di ATM begitu ya, berarti caranya bagaimana kita bisa menentukan kriteria ini ada ATM begitu ya. Kita tentukan sebuah titik, ini titik A. Berarti kalau begitu ada orang tiba di titik A ini, stopwatch Anda pencet begitu. Sehingga tercatat begitu, orang satu begitu datang jam 12.05 detik ke 37. Orang dua pencet lagi datang di jam 12 juga 7 menit ke 7 detik ke 02 dan seterusnya ya. Nah itu harus kita pastikan. Nah tapi tentu saja sebelumnya ada proses yang lebih dasar lagi. Apakah Anda sudah mendapatkan izin begitu? Kalau belum berarti Anda harus mengajukan ya. Kemudian yang Anda ukur itu jam berapa ya. Kan itu menjadi penting. Biasanya dalam proses pengumpulan ini pada saat kita simulasi, kita ingin mengukur pada saat dia peak hours ya. Jadi sebaiknya pada saat waktu kedatangannya tersebut bisa kita ukur, begitu pula di jam-jam yang lain. Sehingga semuanya menjadi lebih representatif ya. Nah kemudian siapa yang mengukur, apakah Anda melakukan sendiri atau Anda membayar orang, itu juga harus ditentukan. Nah mengapa ini penting? Mungkin Anda sudah sering mendengarkan sebuah istilah, yaitu yang disebut sebagai GIGO, yaitu garbage in, garbage out begitu ya. Ini adalah sebuah konsep kalau input kita jelek begitu ya, Anda juga akan mendapatkan hasil yang jelek juga ya. Maka sebisa mungkin begitu ya, kita pastikan bahwa memang kita sudah mendapatkan input yang baik ya. Nah artinya apa? Kalaupun Anda sudah menstrukturkan begitu ya modelnya dengan baik gitu, dengan tepat, tapi kalau inputnya tidak Anda pastikan bahwa itu sudah betul begitu, nah biasanya kita juga tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, maka bagaimana proses pengumpulan data ini, kalau saya ulang lagi, merupakan sebuah hal yang sangat-sangat penting begitu ya. Jadi jangan diabaikan. Nah, yang berikutnya di sini, jadi kalau langkah yang bisa kita lakukan dalam proses pengumpulan data ini ya, biasanya kita bisa mulai dari yang sifatnya umum terlebih dahulu begitu ya. Contohnya apa? Kalau kita ada ATM gitu, oh jumlahnya berapa? Kemudian dalam hal ini jam operasinya bagaimana? Ya. Kemudian kira-kira orang itu datang ke sana sibuknya itu pada saat kapan saja. Nah, itu bisa kita tentukan di awal gitu ya. Nah, kemudian dengan cara seperti itu begitu ya. Sehingga tadi entitasnya itu seperti apa. Jadi kalau ada SPBU begitu ya, paling gampang Anda tahu layoutnya. Ini kan ada beberapa begitu ya. Misal ini masuk gitu, in. Yang di sini adalah out. Nah, ini kan macam-macam. Apakah Anda mengukur line ini mobil 1 gitu ya, mobil 2, atau biasanya yang di sini kan ada untuk motor gitu ya. Nah, Anda mau yang mana? Dan bagaimana kemudian kalau ternyata ada motor begitu yang dia datang ke tempatnya mobil. Nah, itu tentu saja harus kita tentukan. Ya. Ada kejadian insidental begitu, tiba-tiba operasinya terhenti kalau SPBU. Yaitu kalau misalnya ternyata ada truk truk bahan bakar yang baru datang begitu. Nah itu tentu dalam hal ini harus Anda tentukan apakah kalau dalam kondisi demikian saya stop ya atau saya lanjut. Nah itu siapa yang menentukan? Nah, tentu saja Anda sebagai peneliti ya. Nah itu tergantung dari bagaimana cara kita melakukan pemodelannya tersebut ya, sehingga dalam hal ini begitu ya, cara Anda melakukan pemodelan tersebut menjadi sangat krusial. Oke? Nah, berikutnya juga kalau kita lihat lagi, ini kalau kita lihat tadi bagaimana kita yang pertama bisa mendefinisikan entitas keseluruhannya itu apa saja, ya. Oke, kalau kita lihat lagi di sini, gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini,
Ya ini adalah Anda bisa menggambarkan entity flow-nya. Contoh kalau dalam SPBU tadi ya Anda gambarkan orang mulai dari mana. Ya. Kemudian dia melakukan apa. Nah, kita bisa menggunakan beberapa entity flow diagram. Nah, ini kalau perlu Anda perhatikan itu agak berbeda ya dengan apa itu namanya? Dengan peta aliran proses atau yang kita sebut sebagai operation process chartnya. Kalau ini kan urutan prosesnya ya. Jadi misalnya partnya Anda proses di mana, menggunakan apa, waktunya berapa lama dan seterusnya, gitu ya. Sedangkan kalau kita berbicara di sini diagram entitas, kita berbicara aliran fisiknya, ya. Anda berbicara aliran fisiknya tersebut, apa tuh namanya? Jadi kira-kira nanti rutenya itu dia bakal lewat mana saja, ya. Jadi Anda harus definisikan itu, Anda tahu persis. Nah, bagaimana Anda tahunya? Ya tentu Anda berarti harus melihat sistemnya secara langsung, ya. Anda melihat sistemnya secara langsung, kemudian mengecek begitu ya, apakah memang sudah tepat seperti itu. Kalau enggak ya harus dilakukan wawancara dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh begitu ya. Bagaimana kita membuat diagram aliran entitas ya. Kalau Anda lihat di sini di apa tuh namanya, diagram aliran entitasnya di sini ada pasien. Kemudian dia setelah datang begitu ya, dia akan masuk ke meja resepsionis ya. Kemudian di sini dia akan bisa jadi dia menunggu begitu ya. Kemudian dia baru masuk ke ruang pemeriksaan. Ya, meskipun dalam hal ini dia tidak secara langsung menunjukkan logika dari sistemnya, kan tidak terlihat jelas ya. Kalau di sini kan, kalau dengan diagram entitasnya, sebetulnya kan kalau dalam kenyataan begitu ya, Anda kan bisa saja tidak harus ada di ruang tunggu. Kalau memang dia ternyata kosong begitu dan dokternya sudah siap. Ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini merupakan satu langkah yang bagus begitu ya, supaya di tahapan awal tersebut Anda bisa melihat seperti apa kira-kira entitas-entitas yang ada di dalam sistem yang sedang kita kaji bersama tersebut ya. Nah, jadi itu kalau kita definisikan sebagai entitas keseluruhannya. Oke. Yang berikutnya di tahapan data collection ini atau pengumpulan data ini, Anda bisa melakukan proses deskripsi dari operasinya tersebut ya. Contoh kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat tadi di klinik kesehatan tersebut, di meja resepsionis, apakah ada waktu aktivitasnya? Maksudnya aktivitas yang apa tuh namanya? Kalau di arena itu istilahnya adalah value added activity begitu ya. Ada begitu ya. Karena kan Anda melakukan proses pengecekan, misalnya kartu Anda dilihat dan lain sebagainya begitu ya. Di ruang tunggu kalau kita lihat apakah ada value added activity? Tidak ada. Anda kan sifatnya hanya menunggu. Ruang pemeriksaan ada jelas. Ada dokter yang sedang melakukan entah itu pemeriksaan atau entah itu tindakan kepada pasien, yaitu Anda. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana dengan sumber daya aktivitasnya? Kalau di meja resepsionis, dia harus menggunakan resepsionis. Katakanlah yang tersedia satu. Ya. Di ruang tunggu itu tidak ada, dokter itu ada. Ya, kalau di ruang pemeriksaan. Sehingga kalau di sini jelas ya, kalau dalam arena pasti prosesnya adalah seize, delay, and release ya. Karena Anda menggunakan sana seize, Anda seize resepsionis, ini Anda seize dokter ya. Lokasi berikutnya adalah ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan sini adalah keluar ya. Pemicu perpindahan di sini yaitu tidak ada, sebetulnya ini ambigu. Kalau jumlahnya satu ya sebetulnya bisa juga dipindahkan begitu ya, kalau memang di sini ada meja resepsionis, kita mungkin mendefinisikan dengan cara lain. Waktu perpindahan di sini kalau kita lihat ya tergantung Anda. Bisa juga Anda asumsikan ada, boleh tidak ada, tergantung cara kita mendeskripsikan sistemnya. Nah, apa yang dipakai sumber daya perpindahan? Maksudnya apa? Kalau dalam gudang begitu ya, misalnya kita mau menggunakan troli begitu, nah itu berarti ada sumber daya yang dipakai untuk proses perpindahan tersebut. Tapi kalau tidak, berarti ya Anda bergerak saja, tidak ada resource begitu ya, atau alat atau apapun yang dipakai untuk melakukan proses perpindahan itu. Oke.
Di sini tadi yang saya sampaikan ada beberapa kejadian insidental begitu ya. Dan itu yang bisa jadi tidak ada di rencana awal Anda begitu ya. Contoh ya. Kalau kita lihat misalnya tadi ada tiba-tiba waktu prosesnya terhenti begitu ya. Ternyata resepsionisnya sedang istirahat begitu. Atau mungkin kalau istirahat sudah terjadwal. Mungkin dia ada kejadian khusus dipanggil dokternya begitu. Oh, tolong ini Anda harus merekap ini segera. Nah, itu bagaimana? Apakah Anda catat ya? Atau katakanlah di ruang tunggu kejadian insidentalnya, yaitu apa? Oh, ruang tunggunya sangat penuh. Sehingga orang tidak mau mengantri begitu. Maksudnya tidak mau ya sudah saya batalin saja antriannya karena dia melihat terlalu lama begitu sehingga rasanya saya buang-buang waktu kalau saya mengantri di sini. Ya. Yang berikutnya juga kalau kita lihat di sini, misalnya dalam hal ini kalau ada dokternya juga misalnya tiba-tiba dipanggil di rumah sakit atau apapun, ya. Ini harus Anda definisikan dan tindakannya seperti apa kalau terjadi kejadian-kejadian yang sifatnya insidental ini, ya. Nah, jadi itu tahapan dari kalau kita lihat pengumpulan data ini. Ini ada beberapa yang belum tercakup di sini. Yang saya sampaikan tadi, ya, sebelum kita mengumpulkan, maka Anda harus yakin dulu bahwa Anda boleh melakukan pengumpulan di tempat itu. Karena kalau kita terkait dengan penelitian begitu ya, ya berarti Anda harus mendapatkan izin penelitiannya itu. Tidak serta-merta begitu bisa kita pasti kerjakan begitu ya. Nah, itu yang harus Anda tetapkan. Begitu pula Anda lihat begitu ya, kapan waktunya. Tadi saya sampaikan ada waktu rush hour, ada waktu dia kondisinya tersebut kosong begitu ya. Sebisa mungkin yang kita kumpulkan mewakili kondisi-kondisi tersebut, ya. Nah, yang berikutnya di sini, langkah yang kedua, Anda bisa melakukan proses identifikasi distribusi dari datanya tersebut, ya. Kenapa? Karena datanya sifatnya random. Nah, bagaimana cara kita mengukur data yang random? Ini kita ulang lagi. Biasanya kita menggunakan coefficient of variance ya. Yaitu adalah standar deviasi kita bagi dengan X bar. Ya. Sehingga di sini kalau kita lihat pada saat CV-nya katakanlah 0,2 begitu ya, biasanya orang bilang bahwa itu merupakan data yang sifatnya acak gitu ya. Sehingga perlu kita analisis dengan menggunakan metode-metode statistika, ya. Nah, dalam statistika kalau Anda masih ingat begitu, ada dua cabang begitu. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah inferensi. Ya, kalau dengan deskriptif berarti kita lihat berarti kita hanya menyajikan saja tanpa adanya penarikan kesimpulan. Ya. Tapi kalau inferensi berarti adalah kita berusaha menarik kesimpulan ya, meskipun kalau dalam statistika sebetulnya kesimpulan yang ditarik itu tidak jauh dari dua hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan pemusatan data, yang kedua adalah terkait dengan sebaran data. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, di statistika secara deskriptif tersebut ada dua hal gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat adalah terkait dengan tabel frekuensinya. Kemudian dari tabel frekuensi tersebut datanya begitu ya, Anda bisa membuat histogram. Nah, tentu Anda masih ingat cara membuat histogram. Anda harus menentukan terlebih dahulu, yaitu jumlah kelas yang akan ada dalam histogram tersebut. Kemudian panjang kelas. Ya, kalau sudah terbentuk kelas-kelasnya, maka baru kemudian Anda bisa menentukan setiap pengamatan itu akan masuk ke mana. Ya. Nah, histogram tersebut di sini kita seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya adalah untuk membuat dugaan kira-kira probability density functionnya itu apa. Apakah tadi normal, apakah tadi eksponensial, atau mungkin yang lain. Ya. Nah, baru kemudian Anda melakukan perhitungannya. Nah, oke, ini pahamnya di sini kita melakukan parameter estimation dulu, oke. Tapi kalau saya sampaikan begitu ya, mungkin kalau saya lebih cocok begitu. Kita menguji dulu distribusinya apa gitu ya. Tapi nanti kita bahas ya. Di sini kalau kita lihat
bagaimana cara kita melakukan parameter atau penaksiran. Nah, penaksiran itu kan ya intinya kan kita berusaha menyimpulkan berapa parameter dari populasinya tersebut, entah itu rataan atau entah itu simpangan, ya. Nah, ada beberapa pengujian yang dipakai untuk melakukan proses estimasi parameter, ya. Yang pertama adalah kita membuat peta scatternya, kita membuat peta autocorrelation, begitu. Kemudian Anda bisa juga menguji menggunakan rantes, ya. Kalau misalnya Anda ingin mengecek apakah memang betul data Anda itu random atau tidak, Anda bisa menguji homogenitas. Ini dengan statistik yang dipakai nanti adalah chi-square, ya, kalau kita pelajari di kuliah statistika dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menguji parameter tersebut, ya? Misal Anda sudah mengumpulkan data, ya, dan data yang tersebut memiliki distribusi tertentu, ya. Parameternya belum Anda ketahui. Nah, tapi ada sebuah metode, begitu ya, yang di sini kita menggunakan metode maksimum likelihood, ya. Bagaimana jalannya metode ini dengan maksimum likelihood ini? Kalau misalnya Anda memiliki sebuah sampel yang random, begitu ya, yang ukuran dari sampelnya itu adalah n. Ini adalah anggota sampel yang pertama, ini adalah anggota sampel yang kedua, dan sampai dengan anggota sampel yang ke n, ya. Setiap anggota sampelnya memiliki distribusi probabilitas yang identik, gitu ya. Ini ada f x01, theta 1, theta 2, dan seterusnya. Sehingga di sini kalau kita lihat, ya, di sini kalau kita lihat theta 1, theta 2, dan seterusnya tersebut adalah parameter dari distribusinya. Nah, karena kalau kita lihat XI-nya itu adalah independen, nah maka distribusi gabungannya tersebut merupakan, begitu ya. Kalau kita lihat, ya, distribusi masing-masing kemudian merupakan produknya. Oke? Nah, sehingga kalau kita lihat fungsi dari distribusinya ini, itulah yang disebut sebagai likelihood-nya. Berarti kalau kita lihat di sini likelihood dari X1, kemudian kita punya X2, kita ada XN, begitu ya, XK, dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat ini, nah misal kalau misalnya Anda memiliki pengamatan ukurannya itu adalah N, begitu ya, di mana XI-nya itu adalah independen dan dia juga punya distribusi masing-masing. Nah, bagaimana kemudian Anda menentukan parameternya tersebut, ya? Yang tujuannya adalah untuk memaksimumkan likelihood-nya tersebut. Likelihood itu berarti adalah, dalam hal ini adalah kemungkinan si nilai yang kita ambil sebagai calon estimator tersebut memang merupakan representatif terhadap nilai dari populasi. Kan intinya kan kalau misalnya Anda mengambil X bar, begitu ya, sebagai estimator dari mu. Nah, maka yang disebut sebagai likelihood yang maksimum berarti kalau X bar tersebut memang kenyataannya tidak berbeda jauh dengan mu-nya. Mu-nya kan berarti kan adalah populasi, ya. Nanti kalau kita lihat di sini, ini adalah X bar, ini kan berarti kan sampel, gitu ya. Nah, Anda kan ingin mencari nilai mu-nya ini populasi. Berarti yang disebut sebagai memaksimumkan likelihood ini kan Anda ambil sebagai theta, begitu ya. Nah, theta-nya tersebut berarti memang dia merepresentasikan dari populasinya tersebut, ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa Anda ingat, gitu ya, atau Anda lihat beberapa estimator likelihood untuk beberapa jenis distribusi probabilitas, gitu ya. Contoh, kalau kita berbicara distribusi seragam kontinu yang bentuknya seperti ini, ya. Di sini kalau kita lihat, ya, ini adalah A. Untuk minimasinya dari, berarti nilai minimum adalah dari nilai A adalah nilai minimumnya, B adalah nilai maksimalnya. Jadi kalau untuk distribusi seragam kontinu saya ulangi lagi, begitu ya. Di sini berarti nilai batas bawahnya itu sama dengan minimasi dari seluruh data sampel yang ada.
Sementara kalau kita lihat di sini nilai batas atasnya berarti sama dengan maksimasi dari seluruh sampel yang ada, gitu ya. Nah, ini adalah untuk distribusi eksponensial. Anda bisa mengestimasi parameter betanya, itu sama dengan rata-rata dari seluruh data sampel yang ada. Ya. Kemudian kalau untuk distribusi normal, di sini rata-ratanya bisa diestimasi dari apa itu namanya? Dari rata-rata dari sampelnya juga. Sedangkan standar deviasi atau variansi dari distribusi normal di sini sama dengan formula variansi yang biasa, yaitu penjumlahan kuadrat dari penjumlahan antara selisih kuadrat dari data dikurangi dengan hasil dari estimasi untuk rataan populasi tersebut ya, atau sama dengan rataan sampel. Kalau kita lihat di sini kita bagi dengan n atau n-1. Kalau kita lihat di sini n-1 ya, kita pastikan dulu di sini. Nah, ini adalah untuk distribusi log normal. Apa bedanya distribusi log normal dengan distribusi normal? Sebetulnya secara bentuk sangat mirip begitu ya, tapi karena di sini ada fungsi logaritma, maka tentu saja dia tidak mengakomodasi nilai-nilai yang negatif ya. Taksirannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, rataannya sama dengan logaritma natural, kemudian kita rata-rata dari logaritma naturalnya. Kemudian kalau kita lihat di sini variansinya itu mirip tapi menggunakan logaritma natural. Ini saya pastikan ya apakah n atau n-1. Nah, untuk yang seragam yang diskrit dan seragam itu pada prinsipnya sama dengan seragam kontinu. Ini A atau batas bawah, B adalah batas atas, sama dengan minimasi untuk batas bawah dan maksimasi untuk batas atas. Ini untuk distribusi Bernoulli. Kalau kita lihat di sini probabilitasnya kita estimasi dengan berapa kali dia X ini tentu saja adalah kejadian sukses ya. Rata-rata ada berapa dibandingkan seluruh kejadian yang ada. Jadi kalau sampelnya ada 10 atau 100, kejadian suksesnya 85 kali, maka tentu saja P estimasinya itu sama dengan 85% ya. Ini ada beberapa parameter dari distribusi binomial yang lain begitu. Tadi yang saya sampaikan ini mirip sekali dengan distribusi distribusi Bernoulli begitu ya. Ini adalah binomial negatif dan geometris. Kalau Anda ingat, keduanya tersebut membahas ya sukses setelah berapa kali percobaan begitu, dan di sini adalah sukses pertama terjadi di percobaan yang keberapa. Nah, ini adalah distribusi Poisson yang memiliki keterkaitan erat dengan distribusi eksponensial. Cuma kalau distribusi eksponensial adalah distribusi yang kontinu begitu ya. Artinya biasanya yang random itu adalah waktunya, entah dia itu waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan begitu ya. Tapi kalau distribusi Poisson begitu, di sini yang random adalah jumlahnya ya. Maka dalam satu interval waktu tertentu itu jumlah yang datang berapa. Nah, itu kalau kita berbicara distribusi Poisson, di sini Anda lihat X itu adalah jumlah kejadian yang muncul ya. Makanya di sini karena kita berbicara jumlah, entah itu jumlah pelanggan, entah itu jumlah panggilan telepon begitu ya, tapi yang jelas dia akan pasti sifatnya adalah diskrit ya. Nah, langkah yang berikutnya di sini Anda bisa melakukan pengujian yang ini sudah kita pelajari secara mendalam ya. Jadi kalau dari histogram itu Anda kan sudah punya dugaan bentuk distribusinya apa. Nah, di sini langkah yang selanjutnya adalah dari dugaannya tersebut, katakanlah dugaannya dia adalah normal gitu ya. Anda uji dengan hipotesis nolnya bahwa datanya berdistribusi normal. Berarti mengikuti fungsi acak distribusi normal. H0-nya kita tidak bisa, H1-nya begitu ya, kita tidak bisa menjawab apakah dia distribusinya spesifik apa. Tetapi begitu kita hanya bisa menjawab dia tidak normal kalau H0-nya tersebut tidak diterima begitu. Jadi kalau ini dituliskan X adalah, kita lihat di sini ya. Di sini adalah distribusi teoretisnya apa begitu. Di sini sudah dituliskan oleh Bu Gaida ya. Ini adalah slide-nya Bu Gaida, tadi saya lupa menyampaikan. Maka hipotesis tandingannya di sini kalau Anda lihat dia tidak berdistribusi teoretis tersebut. Nah, ini adalah prinsip dari goodness of fit gitu ya. Jadi Anda
melakukan proses perbandingan. Jadi Anda lihat begitu ya. Tadi Anda buat histogramnya terlebih dahulu dari data pengamatan tentu saja ya. Nah, bagaimana cara menentukan histogramnya tadi coba Anda ingat-ingat lagi apa yang sudah kita sampaikan sama-sama. Nah, jadi tadi ya kita melihat begitu. Maka jumlah kelasnya misalnya kita definisikan di sini sebagai K ya. Dan biasanya K kalau Anda masih ingat begitu ya. Di sini cara menentukannya bisa pakai formula pembulatan ke bawah 1 plus 3,3 logaritma N ya. N itu adalah jumlah dari data yang ada. Jadi kalau datanya ada 30 begitu ya, Anda cari begitu berapa jumlah kelasnya. Nah, kemudian di sini kemudian kita setelah tahu jumlah kelas, kita mengukur panjang kelas, kita sebut misalnya PK. Dia sama dengan tentu saja sama dengan range ya atau jangkauan dari kelas tersebut. Range-nya berarti adalah data maksimal dibagi data minimum dibagi dengan K. Ya, itu adalah kita ketemu panjang kelasnya. Nah, kalau sudah Anda bisa menentukan begitu maksudnya apa di sini. Ini adalah K yang berapa? 1, 2 dan seterusnya. Katakanlah kita punya 7 kelas. Nah, Anda menentukan berapa observe frekuensinya, berapa expected frekuensinya. Ini sudah kita bahas secara detail ya, tidak saya ulang lagi. Nah, ini observe frekuensi begitu ya. Anda sudah dapatkan. Nah, kemudian Anda bandingkan dengan EI-nya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan EI-nya? Ini kita mendapatkan dari probabilitasnya. Ya, probabilitas yang sangat tergantung dari distribusi dugaan Anda. Ya, kalau Anda menduga begitu dari histogram bahwa dia distribusinya adalah distribusi normal, ya berarti Anda pakai PDF-nya dan juga CDF atau cumulative distribution function dari distribusi normal. Nah, tapi kalau Anda menduganya dia adalah distribusinya eksponensial, berarti Anda pakai CDF-nya distribusi eksponensial dan seterusnya begitu ya, dan ngikutin. Nah, kalau sudah dibandingkan, nah pada prinsipnya ya kalau secara itu ya visual begitu, misalnya ini kita sudah punya sebentar. Misalnya Anda sudah punya di sini kita punya dugaan ya. Ini adalah kalau seperti ini distribusinya adalah normal. Nah, ini yang berwarna merah begitu ya adalah OI atau observed frequency. Nah, kemudian kalau saya menggambarkan dengan yang warna biru ya, inilah yang disebut sebagai EI atau expected frekuensinya. Nah, bagaimana kemudian cara kita membandingkannya? Anda bandingkan ya. Kalau ternyata selisihnya cukup dekat begitu ya, berarti kita punya dugaan bahwa memang data tersebut mengikuti distribusi dugaan kita. Kalau dalam kasus ini misalnya normal begitu ya. Tapi kalau tidak, berarti mungkin dia mengikuti distribusi yang lain. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini begitu, kemudian ada beberapa kriteria yang lain begitu ya. Jadi di sini dituliskan. Jadi probabilitas di tiap kelas tersebut dihitung menggunakan rumusan begitu ya, fungsi distribusi probabilitas dan juga fungsi kumulatif ya. Kalau Anda menghitung probabilitas kan kumulatif distribution function atau CDF atau hasil integrasinya. Kalau untuk distribusi yang kontinu. Ya. Nah, di sini kalau nilai frekuensi teoretis pada suatu kelas ya. Jadi jika EI untuk suatu kelas tersebut kurang dari 5, maka kelas ini Anda harus gabungkan dengan kelas yang bersebelahan sehingga totalnya tersebut menjadi lebih besar sama dengan 5 ya. Itu kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat itu adalah cara Anda melakukan goodness of fit. Nah, mengapa kemudian kita menggunakan, nah ini yang menjadi pertanyaan yang sering sekali saya ulang untuk menguji begitu ya, apakah Anda betul Anda paham atau tidak terhadap konsepnya. Ya. Mengapa kita pakai distribusi? Kan gini, misalnya kita mau menguji distribusi normal. Ya. Mengapa kemudian Anda justru memakai tes statistiknya tersebut bukan memakai Z, tetapi kok justru memakai chi-square atau chi-kuadrat? Ya. Karena tadi saya sampaikan kita ingin mengukur selisihnya, ya, dari setiap kelasnya tersebut. Kita ingin ukur.
Nah, kalau kita berbicara selisih, berarti kan kita berbicara simpangan. Ya. Ingat, kalau di dalam statistika, distribusi dari simpangan tersebut adalah distribusi dari chi-square atau distribusi chi kuadrat, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita lihat Anda memakai distribusi ini. Jadi kalau misalnya begitu ya, misalnya kita gambarkan distribusi chi-square seperti ini, ya. Logikanya begitu, kalau ini adalah alpha atau level of significance kita, berarti yang lebih dari alpha ini kan kondisi di mana chi-square-nya tinggi. Kalau chi-square-nya tinggi, berarti kan adalah selisih antara distribusi teoretis dengan distribusi rataan itu cukup jauh, ya. Nah, karena dia cukup jauh, berarti kan bentuk dari histogram dengan distribusi yang kita duga itu kan jauh ya bentuknya. Sehingga dalam kasus yang demikian, kita punya dugaan bahwa kalau dalam kasus yang begitu, ya, kalau dalam kasus yang begitu berarti kita tidak perlu menerima H0-nya. Berarti dia tidak mengikuti distribusi dugaan kita, ya. Yang berikutnya juga di sini, ini adalah formula dari chi-square yang sudah Anda pelajari di kuliah statistika, yaitu sama dengan OI dikurangi dengan EI, kita kuadrat, kita jumlahkan, ya, dibagi dengan EI. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, ini adalah nilai kritisnya tergantung dari alfa, ya. Nah, ingat begitu ya. Di sini kalau kita lihat jumlah kelasnya tersebut adalah jumlah kelas setelah penyesuaian. Jadi kalau misalnya tadi 7 begitu ya. Tapi ada beberapa begitu yang tidak ada sebanyak 5 begitu ya, maka dalam hal ini kan Anda akan gabungkan begitu ya. Nah, berarti dalam kasus yang demikian, kalau digabungkan tereduksi katakanlah menjadi 5 kelas, berarti sekarang V-nya bukan 7 dikurangi 1 lagi, tetapi adalah 5 dikurangi 1. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh begitu ya. Silahkan kalau Anda mau melakukan pengujian begitu ya. Misalnya ini ada 100, ini kalau mau digunakan metode menggunakan RStudio gitu kan, ujinya juga boleh-boleh saja. Nah, ini ada 100 sampel begitu ya, yang dia sampelnya random. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, sampelnya tersebut merepresentasikan jumlah pelanggan yang datang setiap menit. Ya, berarti sudah pasti dalam hal ini distribusinya adalah distribusi yang diskrit ya, karena dia adalah jumlah orang. Ini di menit pertama ada 1 orang yang datang, menit kedua kalau memang bacanya ke kanan ya, saya coba baca ke kanan, menit kedua ada 5 orang yang datang, menit ketiga 5 orang yang datang, dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang menjadi tugas Anda? Tugas Anda adalah menentukan dia distribusinya seperti apa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah kelas pertama. Jadi kalau kita bisa bikin beberapa kelas, ini mungkin tidak pakai kriteria Sturges ya, mungkin langsung dibagi saja. Jumlah kelasnya ada 10 gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah Anda bagi sama dengan 10, berarti kan Anda bisa menentukan begitu ya, berapa nilai max-nya, berapa nilai min dari setiap kelas tersebut gitu, atau nilai minimum begitu ya. Kemudian Anda bisa melihat kira-kira yang masuk ke kelasnya itu apa. Jadi ini kalau kita lihat di sini, kelas 1 itu berarti 0 sampai 1 menit begitu ya. Kelas 2 adalah di sini tidak ada di antara ya, ini tepat ya. Kelas 1 itu adalah yang memang 1 menit, itu ada 6 kejadian. Kalau Anda lihat di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kelas yang pertama. Kemudian kelas yang kedua juga ada 6 kejadian, ini adalah jumlahnya adalah 2 per menit. Totalnya kalau kita lihat harus sama dengan jumlah data aslinya ya, atau sama dengan 100. Oke. Nah, Anda harus melihat ini distribusinya apa, ya. Nah, histogramnya kalau kita lihat, kalau kita bikin, nah ini tentu Anda masih ingat ya cara membuat histogram tersebut. Di sini kalau Anda lihat di sini histogramnya adalah, kita lihat ini ada frekuensinya begitu ya. Dari ini yang 1 muncul sekian, 2 muncul sekian, 3 muncul sekian, dan seterusnya ya. Sehingga dalam hal ini kita kemudian punya dugaan
Oh, bahwa karena dia discrete begitu ya. Dan Anda bisa baca lagi apakah betul bentuk dari distribusi Poisson seperti ini. Cuma kalau dari sini kita lihat ya, oh ternyata memang dia mengikuti distribusi Poisson ya. Enggak, ini dugaan kita maksudnya. Kita menduga bahwa dia akan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter ini rata-ratanya tersebut adalah 5 ya. Saya terus terang belum mencoba, tapi Anda bisa melihat apakah betul begitu ya. Kalau kita ambil rata-ratanya, maka memang jumlah orang yang datang per menitnya tersebut ada sebanyak 5 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada karena di sini kalau Anda lihat ya di sini, karena distribusi Poisson tersebut dia dimulai dari 0 begitu ya kan. Kalau kita berbicara jumlah orang yang datang, maka kan boleh saja ada tidak ada orang yang datang begitu ya, atau ada 0 orang yang datang. Dan sebaliknya begitu, boleh ada tak hingga orang yang datang. Ya. Sehingga dalam hal ini kita melakukan sedikit manipulasi begitu ya. Anda kelas yang paling bawah begitu ditambahkan satu kelas, X-nya sama dengan 0, dan di sini menjadi X lebih besar sama dengan 11 ya. Kalau awalnya kan hanya ada 10 kelas, di sini Anda tambahkan yang atas ini menjadi X sama dengan 0, kalau ini kan X sama dengan 1 ya. Nah, di sini untuk mengakomodasi yang dia itu masuk ke dalam kategori tadi yang tak hingga tadi. Maka kalau daripada kita melihat semuanya, maka ini adalah X lebih besar sama dengan 11 ya. Nah, bagaimana itu kan kalau ini kita dapatkan OI ya, atau observed frequency 6, 6, 12 dan seterusnya. Bagaimana kemudian cara Anda menghitung EI atau expected frequency? Nah, di sini diberikan bahwa CDF begitu ya, atau cumulative distribution function, atau cara menghitung probabilitasnya itu kita bisa mengikuti formula ini, yaitu ini adalah tadi rata-ratanya sama dengan 5. Nah, ini adalah X-nya. X-nya dari mulai 0 tadi, 0, 1, 2 sampai dengan lebih dari 11 ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini ya. Nah, berarti kalau untuk yang terakhir begitu ya, karena dia lebih dari 11 begitu, maka kan kita bisa ngitung ya. Kalau kita misalnya di sini ada X sama dengan 0 ya, ini 0, 1, 2 dan seterusnya, ini 11, 12 dan seterusnya, maka jumlah probabilitasnya di sini P totalnya kan akan sama dengan 1 ya, karena kita menghitung untuk keseluruhan kelas gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, maka bagaimana ya, berarti 1 dikurangi sampai dengan yang 11 itu. Nah, tapi karena di sini ya, karena di sini 11 dan seterusnya, berarti kan ini kan Anda kan menghitung kan 11, 12 dan seterusnya, berarti kan Anda tinggal menghitung, berarti dalam hal ini adalah probabilitas dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 10 ya. Anda hitung semuanya, Anda jumlahkan dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 10, baru kemudian 1 Anda kurangkan dengan penjumlahannya tersebut ya. Situ ini bisa dimengerti ya, karena di sini kalau Anda lihat 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, sementara yang di sini 11 dan seterusnya itu yang mau kita cari, berapa probabilitas dia lebih besar sama dengan 11. Karena di sini kita pakai tandanya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar saja ya dari 11, tapi karena lebih besar sama dengan 11, di sini kita yang Anda kurangkan dia dari sampai 10 saja. Nah, itu cara kita menghitung probabilitasnya. Maka berapa frekuensinya? Nah, tinggal kita kalikan dengan jumlah datanya. Nah, ini pun sebetulnya Anda bisa menggunakan logika ya, karena kalau kita kalau Anda melihat begitu ya, kalau kita kalikan P1 ini dikali N kan sama dengan N ya, maka partisinya tersebut ya pasti sama dengan probabilitas di setiap kelasnya tersebut kita kalikan dengan N-nya itu. Oke. Nah, tentu di sini selain menggunakan formula ini, Anda juga bisa menggunakan cara lain ya. Misalnya Anda menghitung formulanya dengan Excel, atau bahkan Anda melakukan prosedur goodness of fit-nya tersebut menggunakan software misalnya RStudio ya. Nah, ini contoh begitu.
Kalau misalnya kita kelas ke 1 begitu, maka berapa nilai P1? Di sini kalau Anda lihat di sini ya, maka nilainya adalah X sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0,0067, atau kalau Anda mau hitung secara otomatis begitu ya. Di sini kalau kita lihat, misalnya kita lihat ya, di sini tadi Anda bandingkan begitu dengan parameternya. Ini kita punya, maka dia adalah Poisson distribution begitu. X-nya adalah 0 ya. Min-nya adalah 5, kumulatif true. Nah, sama kan? 0,667 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau untuk menghitung kelas terakhir? Maka di sini sama dengan 1 minus Poisson distribution. X-nya berarti 10 ya, 0 sampai 10. Min-nya adalah 5, kumulatif true. Ya, Anda bisa dapatkan ini sama dengan, Anda lihat 0,137 sama ya. Ini kalau Anda lihat di sini, saya ulang. Kalau yang di sini udah jelas ya. Ini untuk dia memang sama dengan 0. Kemudian rata-ratanya adalah 5, apakah dia kumulatif? Tentu saja tidak ya. Iya, karena kita ingin menghitung probabilitas kumulatifnya tersebut ya. Untuk yang di sini juga sama. Tapi yang di sini dia 0 sampai 10, berarti kan yang kita hitung. Kemudian di situ Anda lihat dari 0 sampai 10 tersebut, itu benar 1 kita kurangkan itu, karena kita ingin mencari probabilitas dia X lebih besar sama dengan 11 ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung EI-nya? Maka di sini tinggal Anda kalikan dengan 100 ya. Maka Anda ketemu 0,67, ini ketemu sama dengan 1,36 sekian. Ya, artinya apa? Jadi secara teoritis, kalau memang dia betul berdistribusi Poisson, maka seharusnya ada nilai X sama dengan 0 tersebut di pengamatan sejumlah 0,67. Dan ada nilai yang X lebih besar sama dengan 11 sebesar 1,37. Tapi kenyataannya kan tadi kan tidak ada. Nah, itu kemudian yang akan kita bandingkan kalau Anda nanti dengan OI-nya tadi. Ya, ini ya. Anda bisa, ini tugas Anda supaya Anda betul-betul mahir begitu menggunakan goodness of fit. Kalau OI-nya kan bisa ditabulasikan ya dengan mudah dari data yang ada di tabel tersebut ya. Tapi menghitung PI, nah ini yang menjadi tugas Anda. Coba Anda lakukan apakah betul begitu ya, PI-nya tersebut sesuai dengan yang ada di tabel ini, atau jangan-jangan ada yang salah. Yang jelas begitu ya, PI-nya harus sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita lihat, oh ternyata di pengamatan 0 ya. Seharusnya ada 0,67. Di pengamatan 6 begitu ya. Seharusnya ada 3,37 saja. Ini 6, ini seharusnya malah lebih, 8. 12 ada 14, 25 dan seterusnya. Nah, itulah yang akan kita bandingkan. Jadi kita membandingkan setiap pasang ini. Dengan tadi adalah OI ya, EI kuadrat dibagi EI kalau formulanya saya nggak salah ya. Tapi ini kita lihat di sini seharusnya ada beberapa kelas yang akan kita gabungkan karena ya dia kurang dari 5. Contoh ini kita gabungkan, ini masih kurang ya. Ini masih jumlahnya 3, atau 4 sekian begitu ya, sehingga Anda gabungkan dengan ini. Ya, ini juga masih kurang sehingga Anda bisa gabungkan dengan yang ini, seharusnya menjadi sama ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Ini kelas yang pertama begitu ya. Kalau Anda gabungkan ini 12,47 ini tidak lain, di sini kita menggabungkan 0,67, 3,37 dan 8,42 sehingga 0, 6 dan 6 ini, atau kalau di total sama dengan 12, itu juga harus kita gabungkan. Nah, ini sama. Nah, terakhir dia sampai 653, maka ini kita gabungkan 3 kelas ini. Maka ini 2 ditambah 1, yaitu 3. Nah, sekarang ini tiap pasangnya itu yang Anda bandingkan antara OI yang ini dengan OI yang ini dengan EI yang ini. Ini OI yang ini dengan EI yang ini dan seterusnya. Sehingga Anda lihat begitu ya, bahwa kalau kita hitung begitu dengan menggunakan di tiap kelas, Anda bisa hitung chi-square-nya dengan menggunakan formula. Di sini adalah OI dikurangi dengan EI, kita kuadratkan dibagi dengan EI ya.
Kemudian kita jumlahkan ketemu 11,791 ya. Di sini kalau kita jumlahkan ada ketemu 11,791. Nah, ini kalau kita lihat ya, maka di sini kan akan ada 7 degree of freedom, tergantung Anda mau pakai level of significance-nya berapa. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini kita lihat ini 11,791. Nah, kita lihat X kuadrat alfanya berapa. Kalau nilai 11,791 ini ada di sebelah kanan X kuadrat alfa, untuk V-nya sama dengan 7, maka di sini hipotesis 0 akan ditolak ya. Karena p-value-nya berarti kan lebih kecil daripada alfanya. Sementara kalau dia di sebelah kirinya berarti hipotesis 0-nya akan diterima. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya. Di sini kalau Anda lihat di sini ya. Kalau kita lihat ini alfa sama dengan 0,05 begitu. Ini parameter yang ditaksir ya. Kalau kita kembali ke definisi yang mana tadi? Ya. Ya, ini kalau kita lihat ini adalah jumlah parameter yang ditaksir. Di sini kan semua nilai parameternya kan diketahui begitu ya. Untuk apa tuh namanya, jumlah kedatangan pelanggan tadi kan semuanya diketahui, tidak ada yang tersembunyi, sehingga Anda tidak perlu melakukan penaksiran lagi untuk parameternya, sehingga dalam hal ini nilainya tersebut adalah 0 begitu ya, parameter yang ditaksir tersebut. Maka di sini Anda akan lihat V-nya sama dengan 7 ya. Tadi kalau kita mencari berapa yang di sebelah kanan tersebut ya, oh ternyata 14,67. Jadi kalau tadi kita tuliskan lagi dalam grafik ya, di sini ini ada alfa sama dengan 0,05, maka di sini adalah nilai dari 14, berapa tadi? 0,67 itu. Nah, di sini nilai perhitungan Anda 11,791. Nah, artinya apa? Artinya ya, hasil pengujian saya untuk guna software tersebut masih berada di sebelah kiri dari nilai kritis. Maka otomatis peluangnya lebih besar daripada p-value-nya. Ya, p-value-nya lebih besar daripada alfanya. Sehingga H0 kita akan diterima atau hipotesis 0 tidak ditolak. Sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa distribusinya adalah distribusi Poisson. Ya. Nah, itu kita sudah mencontohkan begitu ya, bagaimana kita bisa menggunakan satu tools begitu yang tidak terlalu sulit begitu ya, untuk bisa mengetes distribusi dari data input kita. Nah, permasalahannya begitu ya, kadang-kadang ada beberapa situasi begitu ya, variabel inputnya tersebut bersifat random ya, dan Anda tidak memiliki catatan historisnya, dan juga entah kenapa begitu ya, mungkin Anda terbatas dengan apa tuh namanya, dengan waktunya, atau mungkin sistemnya sulit diteliti atau apapun begitu. Tapi di situ Anda lihat di sini tidak mungkin dilakukan proses pengukuran langsung ya. Nah, dalam hal ini Anda bisa melakukan yang disebut misalnya menggunakan expert judgment ya. Tapi saya ulang lagi ya, bahwa menggunakan metode expert judgment seperti ini berarti kita sudah tidak ada alternatif lain begitu ya. Kalau Anda masih memiliki alternatif lain ya jangan dipakai gitu. Anda masih bisa menggunakan metode yang lebih eksak ya. Nah, untuk data yang sifatnya numerik begitu ya, jadi Anda bisa melihat satu nilai yang paling mungkin itu apa, atau mungkin dari nilai maksimumnya atau nilai minimumnya begitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ini ada nilai minimum paling mungkin, atau dalam hal ini adalah most likely begitu ya. Atau kita lihat di sini adalah nilai maksimum. Nah, oke. Yang kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai yang paling mungkin atau nilai most likely-nya tersebut bisa kita gunakan begitu ya. Kalau Anda ingin menggunakannya untuk menaksir nilai dari rata-rata yang akan kita pakai dalam estimasi data input kita ya. Nah, kalau memang dia distribusi seragam begitu ya, nah ini boleh-boleh saja Anda menggunakan dari nilai. Kalau distribusi seragam kan kita hanya butuh dua. Ini A, kita bicara min, B, kita bicara max ya.
Kalau distribusinya seragam cukup ya. Tapi kalau distribusinya itu yang lain ya tidak bisa dalam hal ini. Oke? Itu kalau kita lihat ya, demikian. Jadi kalau most likely itu kita menggunakan nilai yang, atau bisa juga ada 3 titik begitu ya. Kalau 3 titik misalnya Anda bisa menggunakan distribusi segitiga ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini kalau misalnya Anda sudah tidak punya data begitu ya, kemudian hanya tersedia nilai maksimum dan nilai minimum, Anda bisa juga mendekati dengan distribusi normal begitu ya. Distribusi normal kalau kita lihat di sini kita bisa mendekati parameternya ya, meskipun tentu saja hasilnya bisa jadi tidak akurat ya. Ini sebetulnya menggunakan parameter yang sama dengan distribusi seragam kontinu. Kalau Anda masih ingat, distribusi seragam kontinu kita menentukan rataannya dengan cara nilai minimum ditambah nilai maksimum kita bagi 2. Sementara kalau variansinya ya, di sini adalah nilai maksimum dikurangi minimum kita bagi 6, kita kuadratkan ya. Nah, ini kemudian cara ini kita pakai untuk mendekati parameter kita dengan distribusi normal ya. Tapi ini tadi ya, kalau misalnya memang sudah betul-betul di sini Anda tidak memiliki alternatif data yang lain. Contoh begitu, kalau misalnya ada waktu pelayanan ada 1 menit dan juga 4 menit dan dapat dianggap distribusi normal ya, ini asumsi begitu ya dari data historis ya, dari pengalaman orang, maka kita bisa dengan mudah menggunakan ini. Tapi kalau masih ada pendekatan lain begitu ya, misalnya masih ada 30 datanya minimal bisa kita kumpulkan, ya itu lebih baik lagi. Berarti kan kalau misalnya kita memiliki 30 data begitu ya, berarti kan kita bisa menggunakan paling tidak central limit theorem ya. Nah, kemudian ini ya, ini saya sampaikan kalau ternyata ada datanya tersebut kontinu ya, dan di sini tuh tersedia 3 nilai, ada nilai minimum, ada nilai most likely ya, ada juga nilai maksimum, maka mungkin dalam hal ini kita bisa menggunakan pendekatannya tersebut adalah distribusi segitiga ya. Nah, contohnya bagaimana? Kayak kalau kalian lihat di sini segitiga berarti adalah ada A, B, dan C. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa Anda baca untuk memperkaya pemahaman Anda terhadap materi ini begitu ya. Tapi Anda juga harus banyak latihan. Tapi intisarinya adalah di sini Anda sudah belajar bagaimana melakukan proses analisis data input tersebut ya. Jadi kalau yang sebelumnya beberapa parameter tersebut banyak yang diberikan begitu saja atau secara given. Nah, di sini Anda kemudian sudah diberikan beberapa pengetahuan, konsep, dan juga teknik ya, supaya bisa mendapatkan parameter data inputnya tersebut menjadi lebih bagus lagi. Oke? Nah, kalau sudah, baru kemudian kita bisa menggunakan beberapa framework untuk modeling simulasi yang sudah kita pelajari dari awal ya, dari mulai membuat logikanya, menentukan random number, random variat, dan seterusnya. Baik, saya akhiri begitu saja untuk yang sekarang. Selamat belajar, selamat menyimak. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.